Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reno dari A1 Prodi A1 Pendidikan Agama Islam, NIM 241101010036. Jadi video kali ini saya akan mengulas buku Al-Aqidah At-Thahawiyah, dan isinya yang pertama yaitu tentang at-tauhid dan iman kepada Allah. Tauhid adalah dasar utama dalam Islam dan fondasi seluruh ajaran agama. Tauhid berarti meyakini bahwa Allah itu esa dalam zat, sifat, dan perbuatannya, serta bahwa tidak ada sekutu baginya dalam penciptaannya, pengaturan, dan peribadatan. Tauhid terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah, yaitu meyakini bahwa Allah adalah satu-satu penciptanya, pengatur, dan penguasa alam semesta. Dan yang kedua yaitu tauhid uluhiyah, yaitu meyakini bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan segala bentuk ibadah harus ditunjukkan hanya kepada Allah. Yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat, yaitu meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang agung sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, tanpa menyamakan dengan makhluk, meniadakan dan mengubah maknanya. Dalil yang berbunyi artinya yaitu, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta, Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya, yang terkandung dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Iman kepada Allah mencakup keyakinan hati, pengakuan lisan, dan pengamalan perbuatan. Ini berarti kita percaya penuh kepada keberadaan dan keesaan Allah serta menerima syariatnya tanpa ragu. Terus yang kedua yaitu iman kepada Rasul. Iman kepada Rasulullah SAW berarti meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang terakhir, pembawa risalah Islam yang sempurna untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Beliau menerima wahyu berupa Al-Quran dan Sunnahnya merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Iman kepada Rasulullah mencakup membenarkan seluruh ajaran dan kabar dari beliau. Selanjutnya mengikuti sunnah dan teladan hidupnya dalam segala aspek kehidupan. Yang terakhir yaitu mencintai beliau lebih dari keluarga, harta, bahkan diri sendirinya, dan mengagungkan, membela beliau dari segala bentuk penghinaan. Dalil yang artinya, barang siapa yang menaati Rasul, maka sungguh dia telah menaati Allah, yang terkandung dalam Quran Surat An-Nisa ayat 80. Tidaklah beriman salah seseorang dari kalian, maka aku lebih dia cintai dari orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga yaitu iman kepada Al-Quran. Iman kepada Al-Quran adalah meyakini bahwa Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Ia adalah kitab suci yang
terpelihara dari kesalahan dan menjadi pedoman hidup umat Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Hal yang termasuk dalam iman kepada Al-Quran yang pertama, meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan ciptaan makhluk. Yang kedua, Al-Quran bersifat mutlak, tidak dapat ditandingi atau diganti. Yang ketiga, wajib membaca, menghafal, memahami, dan mengamalkan isinya. Yang terakhir, menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum dan petunjuk hidup. Dalilnya yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran surat Al-Hijr ayat 9. Dan dalil yang kedua yaitu, dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku agar dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Quran surat Al-An'am ayat 19. Yang keempat yaitu tidak mensifati Allah dengan makhluk. Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna dan tidak menyerupai makhluknya dalam sifat tersebut. Dalam akidah Ahlussunnah prinsipnya yang pertama tanzih, yaitu menyucikan Allah dari segala kekurangan atau sifat buruk. Selanjutnya tidak menyamakan atau tasbih sifat Allah dengan makhluk. Yang ketiga, tidak memisahkan sifat Allah dari zatnya atau taklil. Yang keempat, tidak menanyakan bagaimananya atau takyif. Dan terakhir, tidak menyelewengkan maknanya atau takrif. Contohnya ketika Allah berfirman bahwa Dia memiliki tangan, terkandung dalam Quran surat Al-Fat ayat 10, maka kita menetapkan bahwa Allah benar-benar memiliki tangan sesuai dengan keagungannya, bukan seperti tangan makhluk. Dalil yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Quran surat Asy-Syura ayat 11. Yang kelima yaitu melihat Allah di surga. Salah satu kenikmatan tertinggi bagi penghuni surga adalah dapat melihat Allah secara langsung. Ini adalah keistimewaan yang hanya diperoleh oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa. Orang mukmin akan melihat Allah di surga dengan penglihatan yang nyata. Penglihatan ini tidak sama dengan penglihatan di dunia. Tidak boleh menggambarkan bagaimana bentuk Allah dilihat, karena itu adalah perkara gaib. Dalil yang artinya wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Quran surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Hadis yang artinya sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Tidak ada kesulitan dalam melihatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang terakhir yaitu taslim dan istislam kepada Allah. Taslim berarti tunduk atau menyerah sepenuhnya kepada ketetapan Allah, baik dalam perkara agama maupun kehidupan. Istislam berarti pasrah dan ridho dengan hukum Allah tanpa penolakan dan keraguan. Sikap ini adalah ciri khas seorang muslim sejati yang menerima segala bentuk perintah, larangan, serta takdir Allah dengan hati yang ikhlas. Bentuk perintah, larangan, serta takdir Allah dengan penuh hati yang ikhlas dan lapang. Contohnya yaitu contoh penerapan taslim dan istislam. Menerima perintah zakat, puasa, dan lainnya dengan ikhlas,
tidak menolak hukum Allah meski bertentangan dengan keinginan pribadi, bersabar atas musibah dan ketetapan terbaik, berbaik sangka kepada Allah. Dalil yang artinya, maka demi Tuhanmu mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dengan hati mereka tanpa putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 65. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu strukturnya jelas, disusun sinematis dari tauhid hingga istislam, memudahkan pemahaman bertahap. Dalilnya lengkap menggunakan ayat Al-Quran dan hadis sahih sebagai penguat setiap poin. Akidah lurus atau ahlu sunnah wal jamaah menjelaskan tauhid sesuai pemahaman yang benar, seperti tanzih tanpa tasbih dan tahyif. Penekan konsep utama, istilah penting atau taslim, istislam, tauhid rububiyah dan lain dijelaskan secara definisi dan fungsi. Kekurangannya yaitu kurang aplikasi praktis, minim contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, tidak kontekstual, tidak menyinggung tantangan iman di era modern atau media dan gaya hidup dan lain-lain. Gaya normatif, penyampaian kaku dan terlalu formal. Kekurangannya membangkitkan rasa dan atau emosi tanpa visual atau kisah, tidak ada ilustrasi, kisah sahabat atau analogi untuk memperkuat pemahaman. Kurang interaktif, tidak ada ajakan relatif atau pertanyaan pemantik untuk pembaca. Sekian video kali ini, saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.